Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan kami kelompok 4 dalam seputar sejarah Indonesia pagi. Baik pemirsa, kali ini datang kabar mengenai dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu reaksi langsung dan spontan. Komite Van Akti atau Komite Aksi yang merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, Barisan Buruh Indonesia, beserta lainnya, pada tanggal 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan Manifesto Suara Rakyat nomor 1. Kemudian dukungan pemimpin keresidenan yang pada bulan September 1945 menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan dan dilarang masuk kantor-kantor mereka. Selanjutnya yaitu ada pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Pernyataan ini dinyatakan pada tanggal 5 September 1945. Berikut kutipan. Negara Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Sebagai kepala daerah, Sultan Hamengkubuwono IX memegang pemerintahan di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintahan pusat rakyat Indonesia dan Sultan Yogyakarta bertanggung jawab langsung atas negara Yogyakarta kepada Presiden Rakyat Indonesia. Peristiwa Lapangan Ikada di Jakarta. Rapat raksasa Lapangan Ikada terjadi pada tanggal 19 September 1945, merupakan bentuk protes terhadap rencana Jepang yang akan menyerahkan kekuasaan pada sekutu pada tanggal 10 September 1945. Di lapangan tersebut di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakannya rapat umum dipelopori Komite Aksi Menteng 31. Tujuan diadakannya rapat, para pemimpin rakyat Indonesia dapat berbicara di hadapan rakyatnya sehingga semangat kemerdekaan tetap tertahan di tangan rakyat, menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan karena perjuangannya bukan hasil pemerintahan. Inti pidato Presiden Soekarno adalah sekali lagi menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya serta bertekad mempertahankannya, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Republik Indonesia, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintahan dengan disiplin, memerintahkan rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan. Makna rapat rasa di Lapangan Ikada antara lain sebagai berikut. 1. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. 2. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyatnya. 3. Menampakkan kepercayaan dari rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kedaulatan sendiri. 4. Rakyat mendukung pemerintah yang terbentuk, buktinya setiap instruksi pimpinan mereka dilaksanakan. 2. Perlucutan senjata dan pengalihan aset Jepang. Para pemuda merebut gedung Meisyu, markas pertahanan, pangkalan angkutan laut di ujung, serta pabrik yang tersebut berbagai kota. Perlucutan Indonesia dimasukkan untuk 1. Mendapatkan senjata untuk modal perang. 2. Mencegah senjata Jepang agar tidak jatuh ke sekutu. 3. Mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. Ada di Surabaya dan Yogyakarta. Yang pertama adalah kejadian di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Terjadi insiden di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini dilatar belakangi oleh orang Belanda bekas tawanan Jepang yang menduduki Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di puncak hotel tersebut. Tindakan ini dibantu oleh tentara sekutu. Presiden Sudirman meminta mereka untuk menurunkan bendera tersebut, namun ditolak. Akhirnya, para pemuda yang geram menyerbu tempat hotel tersebut. 2 orang pemuda berhasil naik ke puncak hotel dan menurunkan
menyingkirkan bendera Belanda, merobek warna biru, dan menaikkannya kembali. Pada tanggal 1 Oktober, rakyat merebut markas Kotepai atau polisi rahasia. Yang kedua adalah kejadian di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan serentak terjadi pada tanggal 26 September 1945, diawali dengan pemogokan pegawai pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang. Mereka memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor tersebut kepada pemerintahan Republik Indonesia. Sementara itu, para pemuda Badan Keamanan Rakyat atau BKR berusaha melucuti senjata daripada tentara Jepang dengan menyerbu Tangsi Otsukabutai di Kota Batu. Beberapa pemuda gugur dalam peristiwa ini, di antaranya AM Sangaji dan Farida M. Banda Aceh, pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pimpinan tentara Jepang memanggil pimpinan API. Pimpinan Jepang menyatakan bahwa keamanan masih jadi tanggung jawab Jepang sampai sekutu tiba, maka organisasi tanpa izin harus dibubarkan. Namun, para tokoh dan pemuda menolak hal tersebut hingga terjadilah bentrokan. Para pemuda mengambil ahli kantor pemerintahan Jepang, melucuti senjatanya serta mengibarkan bendera merah putih. Sumatera Selatan, perebutan kekuasaan terjadi pada 8 Oktober 1945. Peristiwa berawal ketika Residen Sumatera Selatan Dr. Abdul Karim Ghani bersama seluruh pegawai pemerintahan melakukan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih. Diumumkan juga bahwa seluruh karesidenan Palembang hanya tunduk pada pemerintahan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang tidak menimbulkan korban karena orang Jepang di wilayah ini bersikap menghindari pertumpahan darah. Semarang. Pertempuran 5 hari Semarang berlangsung pada tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini berawal ketika para pemuda membawa 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cemiring menuju ke penjara Bulu di Semarang. Setelah sampai, banyak tawanan yang melarikan diri dan berlindung di Batalion Kidobutai Jatingalih, Jawa Tengah. Ada juga desas-desus bahwa persediaan air di Candi telah diracuni oleh Jepang. Saat Dr. Karyadi ingin memeriksanya, tentara Jepang menembak mati Dr. Karyadi, sehingga peristiwa ini memicu kemarahan para pemuda. Jepang membalas keesokan harinya, Jepang mencari dan menyerang pos para pemuda. Pertempuran ini berakhir ketika pemimpin TKR atau Tentara Keamanan Rakyat berunding dengan Jepang. Upaya perdamaian berhasil dipercepat ketika pasukan Sekutu Inggris telah sampai di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Jepang ditawan dan dilucuti. Tugu Monumen Pemuda di Semarang yang berdiri saat ini ditujukan untuk mengenang aksi heroiknya para pemuda di Indonesia yang melawan Jepang. Awal kemerdekaan. Yang pertama, sesuai dengan hasil sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945 dan tanggal 12 September 1946 adalah dibentuknya Kabinet Presidensial atau Kabinet dari 1 dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Yang kedua, keluarnya maklumat pemerintah nomor 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai politik. Lalu yang selanjutnya, syaratnya harus memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat. Partai politik yang dibentuk antara lain ada Masyumi berdiri 7 November 1945, PKI berdiri 7 November 1945, PRJ berdiri 8 November 1945, Parkindo berdiri pada 10 November 1945, Paras berdiri pada 20 November 1945, PKRI berdiri pada 8 Desember 1945, Permai berdiri pada 17 Desember 1945, dan PNI berdiri pada 29 Januari 1946.